kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Tuhan bersama-Hamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, menuju bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala sesuatu di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, problem teologis yang terjadi pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus tentunya adalah apa maksudnya, apa artinya Tritunggal Maha Kudus. Bagaimana kita menghidupi Tritunggal Maha Kudus itu dalam konteks kemuritan dan sejenisnya dan sebagainya. Terlebih seringkali kita mengalami kesulitan ketika kita diminta atau ditanya tentang apa itu Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi sebetulnya panjang kalau mau dijelaskan, dan 10 menit untuk menjelaskan latar belakang aja itu juga tidak mudah karena melalui beratus-ratus tahun. Jadi saya singkatnya gini aja. Definisi itu salah satunya adalah memisahkan. Ketika orang mendefinisikan sesuatu, maka dia akan memisahkannya dari yang lain. Ya. Misalnya, contohnya Ari saja lah. Ari itu laki-laki, maka ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Yang perempuan minggir, ya, itu. Kemudian botak, itu yang laki-laki yang ada rambutnya nyingkir. Semakin sedikit sehingga sampai mengerucut pada pemahaman Ari itu gini. Tapi dengan definisi tadi, ada pemisahan antara Ari dengan yang lainnya. Sejarah perjalanan definisi Allah Tritunggal itu juga seperti itu. Ya. Bahkan orang-orang yang punya niatan baik, orang-orang yang saleh, tergelincir dalam definisi apa itu Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu tadi, dengan mendefinisikan, maka ada pembedaan. Yang berbeda antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus misalnya. Karena fungsi dari definisi itu adalah membedakan.
salah satunya. Sehingga ketika ada definisi ari, itu orang akan sampai pada ari yang berbeda dengan yang lainnya, yang terpisah dengan orang-orang yang lainnya. Padahal kalau itu kita terapkan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu berbeda. Tapi yang membedakan dengan yang lainnya adalah dia tetap satu. Satu Allah, tiga pribadi. Bahkan kalau kita lihat sejarah konsili berkaitan dengan pengakuan iman, itu salah satu definisi Allah Tritunggal, itu adalah satu tak tercampur. Bagaimana Anda memahami itu? Satu tak tercampur. Piye? Bingung toh? Satu kok tak tercampur. Maka sebetulnya persoalannya juga ketika kita berusaha menjelaskan ke pihak lain, disitulah persoalannya. Dan paling gampang kemudian kata-kata yang dipakai adalah misteri. Ya. Allah Bapa itu, Allah Putra itu, Allah Roh Kudus itu misteri. Untuk mau mengatakan bahwa ya ada sesuatu yang tidak tuntas bisa kita jelaskan. Bacaan Injil yang dipakai justru mengajak kita untuk melihat peran Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam sejarah keselamatan kita umat manusia. Jadi bukan definisinya, tapi bagaimana Allah itu hadir menyertai perjalanan hidup manusia. Allah pencipta yang kemudian menyadari bahwa keberdosaan manusia itu tidak harus atau tidak dibiarkan begitu saja, tetapi harus diselamatkan lewat putranya, lewat sang pelaksana dari Allah Bapa. Kemudian juga kehadiran Roh Kudus yang menyertai perjalanan para murid. Sehingga Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah representasi dari cinta Allah kepada manusia sepanjang perjalanan hidup manusia, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada juga kemudian Galilea dipakai untuk menyatakan atau mengingat kembali panggilan para murid. Saat para murid pertama kali dipanggil itu kan di tepi Danau Galilea. Kemudian kata Galilea lagi dipakai untuk menunjukkan bagaimana Kristus yang bangkit itu berjumpa kembali dengan para murid yang sebelumnya tercerai-berai, ada yang mengkhianati, ada yang menyangkal, lari, sembunyi. Tapi kemudian mereka diingatkan kembali akan tugas yang pernah mereka emban. Mereka diajak untuk kembali lagi dalam semangat kemuritan yang sama. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa artinya itu bagi kita? Sekarang gini, kalau murid, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid itu apa ya? Diperlawankan atau di satu sisi, maka di sisi yang lainnya adalah guru. Ya, kalau murid itu ya pihak yang satu, pihak yang kedua adalah guru. Tidak hanya berkaitan dengan mengajar. Ya. Ada ungkapan dalam bahasa
Jawa itu kan guru itu kan digugu lan ditiru. Ya. Jadi bukan hanya sekedar mengajar tapi memberi teladan. Disitulah fungsi keguruan itu juga, kemuritan itu juga dilakukan oleh para murid. Kita diajak untuk menjadi teladan dalam hidup. Ya. Menjadi contoh, tentunya contoh yang baik. Murid bisa jadi juga guru yang utama adalah Yesus sendiri. Dan menganggap yang lainnya juga itu murid. Sama-sama belajar, sama-sama bisa mengambil sesuatu yang baik dari yang lain. Yang lain juga bisa mengajar kita tentang hal-hal yang sebetulnya mungkin tidak kita kuasai, tidak kita pahami. Kita bisa belajar juga dari mereka. Banyak hal yang bisa kita belajar dari yang lain. Dan kemudian apa artinya baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita tahu bahwa sakramen baptis itu juga dikenal dengan sakramen inisiasi. Ya. Inisiasi itu memasukkan seseorang dalam sebuah kelompok. Inisiasi. Kelompok yang mana? Kelompok persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Komunitas cinta kasih antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, masuk ke dalam persekutuan kebaikan. Maka disinilah juga kita belajar dari kebaikan Allah sendiri yang saling mengasihi. Itulah misterinya. Allah mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Putra. Dan kehadiran kasih itu juga nampak dari kehadiran Roh Kudus yang menyertai perjalanan manusia. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman lewat Roh Kudus. Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi murid-murid Yesus yang menghadirkan misteri Tritunggal Maha Kudus dalam perjalanan hidup kita. Selaku murid-murid Kristus, selaku orang-orang yang juga dipanggil untuk memberi kesaksian terhadap dunia.